Soal kita mulai 3, 2, 1. Silakan Kang Diki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihin nasta'in ala umri dunia wadin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita semua dapat kembali mengadakan acara pengajian online Madrasah Ukhuwah yang insya Allah penuh dengan manfaat dan barokah. Tak lupa semoga sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan alam Habibana wa syafi'ana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, tabi'in wal tabi'atnya, sampai kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah kali ini kita semua akan kembali mengadakan kajian online Madrasah Ukhuwah yang isinya adalah kajian kitab Muhtasyar Syu'abul Iman karangan Syekh Imam Ahmad Al-Baihaqi yang bertemakan hakikat tanda-tanda akhir zaman untuk apa? Yang insya Allah pematerinya adalah Al-Ustadz Alimin Mukhtar SOSI. Beliau adalah Direktur Dikmen Pesantren Ar-Rahmah Putri Hidayatullah Malang. Baik, untuk mengefisiensi waktu kepada Pak Ustadz, apakah sudah siap mengisi materi hari ini? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Baik. Karena itu, ya, Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Enggak, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Hadirin jamaah Madrasah Ukhuwah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, melimpahkan kepada kita perlindungan, dan juga memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa, taufik dan hidayah untuk senantiasa beriman, senantiasa beramal saleh. Dan malam ini insya Allah kita akan mengkaji salah satu bagian penting dari keimanan kita sebagai seorang muslim, yang topik kita malam ini terkait dengan keimanan kita kepada hari akhir. Keimanan kita kepada hari akhir yang sebenarnya di pekan yang lalu kita sudah kaji, namun itu baru bagian pertamanya. Dan sekarang insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian di bagian kedua. Malam ini saya akan share sejumlah slide gitu ya, yang nanti bisa kita jadikan sebagai panduan untuk kajian kita di malam ini. Saya proses dulu ya. Baik. Kajian cabang-cabang iman yang sedang kita kaji ini sudah masuk ke majelis yang ke-9 ya, insya Allah. Hakikat tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Topik kita malam ini adalah tentang untuk apa ya, dalam arti apa yang menjadi manfaat kajian kita atau pemahaman kita, pengetahuan kita tentang tanda-tanda akhir zaman.
Kalau kita berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman dalam arti rincian apa saja peristiwanya akan sangat panjang, ya, karena ulama yang mengarang tentang tanda-tanda akhir zaman saja itu di dalam kitab-kitab mereka untuk bagian ini cukup tebal, gitu ya. Akan tetapi malam ini insya Allah kita akan mengkaji sebagian kecil darinya yang terkait dengan faedah dan manfaat dari pemahaman kita tentang tanda-tanda akhir zaman itu untuk selanjutnya menjadi bekal bagi kita beramal soleh dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Insya Allah begitu ya. Nah, akhi, ukhti, dan hadirin semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita periksa di dalam kitab-kitab karya para ulama, atau mungkin juga langsung di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang namanya tanda-tanda akhir zaman itu biasanya dimuat dalam bab-bab misalnya adalah Kitabul Fitan, bab tentang al-fitan. Fitan itu fitnah, yang dimaksud adalah kekacauan dan huru-hara di akhir zaman. Ada juga yang memasukkannya ke dalam bab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ada juga yang memasukkannya ke dalam bab yang berhubungan dengan al-malahim atau al-malhamah, perang-perang besar di akhir zaman. Dan banyak lagi yang mengelompokkannya dalam bab-bab terpisah tentang masalah ini. Sebelum kita melanjutkan, tentu saya ingin untuk menyambungkan kembali ya kajian kita ini supaya bentuknya nanti tidak terpencar begitu ya. Bagian kajian kita ini kan bagian dari 77 cabang iman yang perlu kita yakini dan kemudian kita jadikan sebagai pedoman dalam amal. Yang berkaitan dengan keyakinan ini kita sudah bahas sebagian, dan malam ini kita akan sampai tentang ini ya, tentang iman kepada hari akhir dan hal-hal yang terkait dengannya. Malam ini kita akan bicara tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa bahkan sejak zaman Nabi itu sudah banyak orang tanya kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat gitu ya. Karena Rasulullah itu sangat sering mengingatkan umatnya di masa hidup beliau bahkan ya, tentang bakal terjadinya kiamat, sehingga orang-orang pada bertanya kapan gitu ya. Di dalam surah Al-Ahzab ini diantaranya ya yang kita kutip di atas itu, yas'alukan nasu an-sa'ah. Allah mengutip di dalam surah Al-Ahzab ini bahwa manusia, orang-orang di zaman Nabi itu bertanya kepada beliau tentang hari kiamat. Tentu saja Rasulullah sendiri tidak tahu kapan yang akan terjadi, gitu ya, kapan terjadinya kiamat itu. Maka Allah kemudian dan Allah sendiri tidak memberitahukan kepada beliau kapan waktunya. Nah, Allah hanya menyuruh kepada beliau untuk mengatakannya qul. Innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Allah saja. Tadi kalau di ayat yang lain la yujalliha liwaqtiha illahu. Kalau di ayat yang lainnya di surah Al-A'raf disebutkan tidak ada yang tahu dengan jelas kapan waktunya kecuali Allah. Kalau di surah Al-Ahzab ini dikatakan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Dan tidakkah kamu tahu wahai Muhammad bahwa boleh jadi sudah sangat dekat. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1400 tahun yang lalu lebih ya. Waktu itu Allah sudah menyatakan sangat dekat gitu ya. Bagaimana lagi dengan kita gitu ya, yang hidup di 1400 tahun setelah zaman Rasulullah SAW. Tentu kan semakin dekat. Tapi malam ini intinya kita tidak sedang mengkaji, dan saya tidak punya minat sama sekali untuk mengkaji apakah masih 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun gitu ya. Bukan itu, dan tentu intinya bukan di situ. Yang menurut yang kami pahami, tapi nanti kita akan kaji ya. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang tanda-tanda kiamat itu, bagian mana yang kemudian penting bagi kita. Oke. Sebelum lanjut ke sana, kiamat itu secara umum, kalau di dalam karya para ulama disebutkan ada dua kiamat. Kiamat yang pertama ada namanya kiamat sughra, al-qiyamah sughra, kiamat kecil, yakni kematian. Kematian itu adalah kiamat untuk setiap orang. Secara individu, setiap orang akan mendapati kiamat kecilnya sendiri-sendiri.
ketika kematian ajal datang kepada dia, maka itulah kiamatnya. Kiamat bagi dia, tidak bagi orang lain tentu. Jadi kiamat yang pertama adalah kiamat sughra, al-qiyamah sughra, kiamat kecil, yakni kematian yang pasti datang kepada setiap orang di antara kita. Ketika seseorang mati, maka itu disebut datang kiamatnya, yakni datang hari di mana dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasan dari amal perbuatannya, entah baik atau buruk. Ini kiamat sughra, kiamat kecil untuk dirinya sendiri. Kemudian ada namanya kiamat besar, ya, al-qiyamah al-kubra. Hari kiamat untuk alam semesta seluruhnya. Semua makhluk mulai dari yang gaib, gitu ya, malaikat, jin dan makhluk-makhluk yang Allah tahu entah yang mana, yang seperti apa saja yang tidak diceritakan kepada kita. Juga makhluk-makhluk yang kelihatan ini di alam kita ini, baik itu berupa manusia seperti kita, hewan-hewan, maupun juga benda-benda di alam semesta, semuanya akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang, bulan, planet, nebula, meteor, komet, segala macam di alam semesta ini. Itu adalah kiamat besar ketika seluruh alam semesta ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian makhluk-makhluk yang ada di dalamnya akan menerima pembalasan atas amalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua kiamat ini, ya. Kemudian kita akan masuk lebih jauh bahwa setiap kiamat itu, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra, itu punya tanda, gitu ya. Sudah disertai penanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kecil seseorang itu ada tanda-tandanya. Oh, ini akan datang. Apa tuh tanda-tanda itu, ya? Tanda-tanda kiamat kecilnya orang itu, ya, misalnya kalau kita lihat itu, ya, rambut yang mulai memutih, gitu ya. Kulit yang semakin keriput, tulang yang semakin lemah, gitu ya. Mungkin gigi yang tanggal satu persatu, mata yang tidak lagi setajam dulu, gitu ya. Badan yang kemudian menjadi semakin ringkih. Itu diantara tanda-tanda kiamat sughronya pada setiap orang, bahwa kematian akan datang itu secara pasti, dan tanda pasti diantaranya ya kelahiran kita sendiri. Sebab bagaimanapun semua yang lahir itu, semua yang diciptakan pasti akan ada saat untuk fana, untuk hancur, untuk binasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua, ya, segalanya itu akan halikun, akan hancur, akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah semata. Jadi tanda-tanda kiamat sughronya kita ya akan datang satu persatu. Kalau saya udah rambut mulai memutih, itu artinya ya semakin dekat kiamat sughro kita sendiri-sendiri. Antum semuanya juga sama, ya. Waktu yang semakin bertambah, usia semakin bertambah, itu tanda bahwa kiamat sughro kita akan datang, kematian akan datang. Kemudian kiamat besar juga ada tanda-tandanya, bahwa kiamat itu akan tiba. Suatu saat akan tiba. Sebelum kiamat itu tiba, Allah sudah kirim tanda-tandanya, sudah kirim alamat-alamatnya, gitu ya. Sinyalnya itu sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini, ketika tanda-tanda itu datang, pertanyaannya kan kita harus ngapain, gitu ya. Kita harus bersiap seperti apa. Inilah yang penting untuk kita kaji pada malam ini. Nah, asyratus sa'ah atau tanda-tanda kedatangan kiamat sendiri itu di dalam karya-karya para ulama itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi kalau tadi kiamat sendiri ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, tanda-tandanya sendiri juga ada tanda-tanda kecil, al-alamah sughra namanya, ya. Tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar, ya. Tanda-tanda kecil ini ada yang sudah terjadi. Nanti saya akan rinci di belakang, ya. Tapi juga ada tanda-tanda yang sedang terjadi dan atau terus terjadi, akan berulang, gitu ya. Tanda itu terjadi, sudah terjadi dan terus berulang lagi atau berlangsung dalam waktu yang panjang. Itu tanda-tanda kecil, ada yang seperti itu sifatnya. Ada juga yang tanda-tanda kecil dari kiamat itu tapi belum terjadi. Entah kapan, suatu saat akan terjadi juga. Nah, tanda-tanda kiamat itu juga ada tanda-tanda yang besar, ya, atau al-alamah al-kubra. Jadi asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah itu, ya, tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah dan alamatus sa'ah itu sama maknanya. Tanda-tanda kiamat itu ada dua macam, ya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda
besar. Nah, tanda-tanda kecil itu ada 3 macam. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang dan terus berulang, atau artinya mungkin sudah pernah terjadi, kemudian terjadi lagi, atau terjadi dan kemudian terus menerus. Dan ada juga yang belum kita dapati di zaman kita, belum kita lihat ya. Contohnya diantaranya seperti ini. Misalnya tanda-tanda kecil yang ini yang nomor 1 sampai 3 ini adalah yang sudah terjadi, yakni diutusnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya. Apakah diutusnya Nabi Muhammad itu merupakan tanda-tanda kiamat? Betul. Gitu ya. Rasulullah SAW sering menyatakan di dalam hadis-hadis beliau bahwa beliau itu diutus, sedangkan jarak antara beliau dengan kiamat itu seperti ini. Seperti jari tengah dengan jari telunjuk ini. Dekat sekali. Jadi, bu'itsu wasa'ah hakadha. Saya diutus, sementara jarak saya dengan kiamat itu seperti 2 jari ini, dekat sekali. Padahal itu sudah 1400 tahun yang lalu. Dan tanda-tanda ini sudah terjadi. Artinya kemudian ya tidak terulang ya, karena Rasulullah sudah diutus dan wafat. Kemudian tanda-tanda yang sudah pernah terjadi pada terbelahnya rembulan. Ya. Mukjizat Rasulullah SAW diantaranya adalah terbelahnya rembulan. Jadi ini disinggung di dalam surah Al-Qamar itu ya, bahwa sa'ah itu ya, kiamat itu datang, wan syaqqal qamar, ya, rembulan terbelah. Kemudian keluarnya api dari Hijaz. Menurut para ulama yang dimaksud keluar dari api Hijaz ini sudah terjadi lama ya, sudah tahun sekian gitu ya, di masa yang lalu, sampai diceritakan itu bisa dilihat dari Kufah gitu ya. Hijaz ini ya di Jazirah Arab, Kufah ini ada di Irak gitu ya. Nah, dari kejauhan, sangat jauh. Ini sudah terjadi. Terus kemudian ada tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda kecil yang sudah pernah terjadi dan terus terjadi atau berulang. Nah, misalnya adalah peperangan dan penaklukan. Contoh penaklukan itu Rasulullah pernah menyatakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi. Ya la taqum as-sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian, yakni kaum muslimin, menaklukkan Konstantinopel, kata Rasulullah. Nah, ternyata Konstantinopel ini sudah terjadi kan? Sudah terjadi penaklukan. Tapi Rasulullah juga menyatakan bahwa nanti juga akan ditaklukkan Roma, kata Rasulullah. Dan kita tahu Roma itu ya. Roma itu di Italia, di Vatikan itu. Kata Rasulullah nanti akan ditaklukkan, kata beliau. Belum terjadi. Nah, jadi ada sebagian yang sudah, ada yang belum. Atau peperangan-peperangan yang terus berulang ya, peperangan dengan orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah, bangsa yang sipit matanya, gitu ya. Dan itu diceritakan itu adalah peperangan dengan bangsa Mongol yang itu sudah terjadi. Atau kemudian Rasul juga menceritakan banyaknya fitnah dan pembunuhan. Nah, Masya Allah, na'udzubillah, ini kita menyaksikan dewasa ini kekacauan banyak sekali terjadi dan pembunuhannya semakin hari semakin banyak gitu ya. Kemudian menyebarnya perzinahan, merajalelanya khomer. Ini juga kita menyaksikan bahwa di masa yang lalu mungkin orang berzina itu malu gitu ya, kalau mengatakan berzina. Sekarang ini orang bahkan bisa terang-terangan menampilkan diri gitu ya, bahwa dia itu berzina. Hamil di luar nikah itu tidak merasa sungkan, tidak merasa malu. Ini adalah salah satu contoh ya, menyebarnya perzinahan. Atau mungkin dalam konteks sekarang kita bisa lihat namanya pornografi, porno aksi. Ini adalah contoh di mana perzinahan itu menyebar, semakin meluas ya. Bahkan mungkin kita bisa lihat diantaranya adalah ya film-film porno, majalah-majalah porno itu bagian dari ini ya, menyebarnya perzinahan. Atau mungkin ya kayak pergaulan bebas itu ya, kumpul kebo, atau bahkan mungkin dalam bentuk yang lain yang namanya LGBT gitu ya. LGBT ya, lesbi dan seterusnya itu, homo semakin banyak gitu ya. Ini juga diantara tanda-tanda ya, merajalelanya khomer ya. Masya Allah, sekarang itu kita kadang-kadang, saya sendiri di negeri muslim seperti ini di Indonesia, kita kadang heran gitu ya. Gimana bisa kita ini negeri muslim, 80, hampir 90% muslim, tapi kita sebegitu mudahnya mendapatkan khomer. Dan ini jelas-jelas haram. Khomer itu salah satu hal yang keharamannya paling jelas di dalam Al-Quran. Nggak ada takwilnya, karena kalimatnya sudah eksplisit ya.
Innamal khamru wal maisir, kata innamal khamru, sesungguhnya khamr itu ya, di ayat selanjutnya rijsun, kata Allah. Min amali syaitan, itu kotor, haram jelas gitu ya. Tapi sekarang kita saksikan menyebar merajalela di mana-mana. Jadi ini contoh ya, bahkan yang minum juga sering kita lihat, dengar ada orang-orang misalnya adalah mati karena miras oplosan, ternyata muslim juga itu yang mati. Masya Allah, naudzubillah itu ya. Jadi ini contoh ya, sedang terjadi dan terus berulang. Atau umat Islam dikeroyok seperti hidangan di meja. Ada hadis yang menyatakan seperti itu ya, bahwa umat Islam nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, itu seperti hidangan di atas meja. Ada asairul umam, umat yang lain itu saling memanggil untuk mengeroyok umat Islam. Dan kita saksikan dewasa ini, itulah realitas kita ya. Masya Allah, kita dalam kondisi seperti ini, dan ya antum semuanya sudah sangat paham ya. Umat Islam dikeroyok dari berbagai penjuru seperti hidangan di meja yang diperebutkan oleh banyak orang. Kemudian Rasul juga menyatakan di antaranya itu adalah banyaknya gempa, terjadinya gempa di berbagai tempat ya. Gempa dan bencana alam banyak saja, kata Rasulullah, akan banyak terjadi aja namanya zalazil, zalzal itu ya. Jadi terjadi banyak gempa, kata Rasulullah. Dan kita sekarang semakin sering menyaksikannya, bahkan peringatan terjadinya gempa itu bisa tiap bulan itu ada gitu ya. Mulai dari yang kecil, yang di bawah 5 skala Richter gitu ya, misalnya cuma 3, 2, 1, sampai yang kemudian terasa banget sampai di atas 5 ya, 7, 6. Dan itu gempa sering sekali terjadi sekarang ini ya. Di antara tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan terus berulang gitu ya. Terus berulang. Banyak sekali gempa ini. Jadi kalau semakin sering terjadinya gempa ini sebenarnya bagian dari tanda-tanda itu ya. Kemudian ada juga tanda-tanda kecil yang kata Rasulullah itu akan terjadi tapi belum. Saat ini kita belum menyaksikannya. Di antaranya adalah hewan dan batu bicara gitu ya. Hewan dan batu bicara. Ya kayak apa ya, Allah alam ya. Tapi itulah yang diceritakan oleh Rasulullah, bahwa nanti jelang kiamat itu hewan dan batu itu ada yang bisa bicara gitu ya kepada kita manusia. Juga tampilnya Imam Mahdi gitu ya. Nah, kita belum tahu ini sudah tampil atau belum tampil beliau di zaman kita, entah sudah dekat atau besok berapa tahun yang lagi kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas di zaman kita sekarang ini Al-Mahdi belum tampil. Ini contoh tanda-tanda kecil ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang sudah terjadi dan berulang. Terus ada juga yang belum terjadi di zaman kita. Kemudian tanda-tanda besar, gitu. Kalau al-alama al-kubra itu, kata para ulama diantaranya itu ada 10 tanda-tanda besar ya. Kalau tanda-tanda besar yang ini udah muncul, maka itu kata para ulama seperti biji-biji tasbih yang kemudian benangnya diputus. Begitu kita putus benang biji tasbih itu, maka satu persatu akan lepas dan diikuti oleh biji tasbih berikutnya sampai nggak tersisa. Jadi kalau sudah muncul salah satu, maka nanti akan muncul yang lainnya. Tanda-tanda ini ya, besar ini. Di antaranya adalah ini 10 itu adalah asap ya, dukhon, Allah alam, ini belum. Ini tanda-tanda besar ya. Kemudian keluarga Dajjal. Kemudian dabbah ya, hewan yang yang mengingatkan tentang ini jadi hewan yang pendahuluan ya, sebelum nanti Dajjal, sebelum munculnya Ya'juj Ma'juj juga itu ya. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Ini juga tanda besar hari kiamat yang akan terjadi ketika kiamat memang sudah sangat dekat ya. Ketika pintu taubat ditutup Allah Subhanahu wa taala dengan terbitnya matahari dari barat itu. Yang kelima selanjutnya juga di antara tanda-tanda kiamat yang besar itu adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebagaimana kita tahu gitu ya, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sampai sekarang masih hidup di langit dan kemudian akan turun nanti menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Demikian juga Ya'juj dan Ma'juj ya. Ya'juj dan Ma'juj ini juga merupakan tanda kiamat besar yang akan muncul. Wallahu a'lam. Seperti apa hakikatnya, tapi itu akan muncul.
Yang ketujuh 3 gerhana, ya 7, 8, 9 ini terjadi 3 gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ya. Mungkin kita tidak rinci di sini, tapi kalau Anda ingin mendapatkan rinciannya bisa dibaca di banyak sekali ya sumber-sumber yang menceritakan tentang rinciannya. Yang terakhir yang ke-10 adalah api keluar dari Yaman yang mengirim seluruh manusia untuk nanti ya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 10 tanda-tanda. Jadi ini contoh tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar ya, dari kiamat itu. Nah, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar ini kalau bagi kita gitu ya, tentu yang paling penting dan paling mendasar itu bukan detailnya gitu ya. Seperti apa? Karena tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar itu bukan untuk pengetahuan gitu ya, bukan untuk ya koleksi gitu ya, bukan untuk hanya diketahui. Tapi yang lebih mendasar bagi kita adalah bagaimana pemahaman kita terhadap tanda-tanda kiamat itu mendorong amal. Oleh karenanya yang harus kita pahami adalah di sini ya, sesuai dengan topik kita malam ini, tanda-tanda akhir zaman untuk apa? Tanda-tanda akhir zaman itu sebenarnya dihadirkan oleh Allah, diceritakan oleh Rasulullah itu untuk apa sih? Kenapa Rasulullah menceritakan tanda-tanda akhir zaman itu untuk kita? Kenapa Allah memberitahukan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda akhir zaman itu dan kemudian diberitahukan kepada kita? Ini untuk apa sebenarnya? Gitu ya? Ini yang paling penting bagi kita. Kenapa begitu? Karena kita ini ya, kalau kita mengingat di dalam Al-Quran itu, iman itu sangat sering diiringi dengan amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Gitu ya. Nah, keimanan kepada hari akhir itu juga harus begitu. Gitu ya. Ketika kita mengimani hari akhir, maka pertanyaannya itu adalah, ini untuk apa sih? Gitu ya. Apa yang bisa kita dapat gitu ya, amal soleh apa yang bisa kita lakukan. Inilah yang pertama, untuk apa sih kita itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah tentang tanda akhir zaman. Yang pertama, mengerti sifat zaman sehingga kita bisa bertindak dengan tepat ya. Saya kasih analogi begini ya. Kalau Anda belum pernah pergi ke satu tempat gitu ya, belum pernah sama sekali ke sana, kemudian apa yang Anda lakukan? Anda akan tanya gitu ya, itu tempatnya kayak apa? Nah, mungkin juga kita akan bertanya kondisinya gimana. Kalau nanti kemudian ketika kita ini mau pergi ke satu tempat dan kemudian orang memberitahu kita misalnya begini ya, tempatnya di sana dingin sekali. Oh dingin ya, berarti pengetahuan kita tentang tempat yang kita datangi itu dingin, maka akan mendorong kita untuk melakukan persiapan dengan tepat gitu ya. Oh tempatnya dingin, berarti saya harus bawa baju tebal, bawa jaket, kaos kaki, mungkin tudung kepala dan segala macamnya, selimut yang tebal karena daerahnya dingin. Nah, pemahaman kita tentang tempat yang akan kita datangi itu akan membuat kita bisa bertindak dengan tepat. Begitu juga kita dikasih tahu misalnya tempatnya panas mas, gitu ya. Saya mau ke sana tempatnya panas mas. Apa yang kita lakukan? Oh, saya mungkin akan bawa kipas angin misalnya, gitu ya. Saya mungkin akan bawa baju yang tidak terlalu tebal, gitu ya, yang bisa nyaman, gitu ya, di daerah seperti itu. Mungkin juga kalau terlalu panas kita mungkin bawa panas banyak terik matahari, kita bawa krim untuk ya sunblock misalnya dan seterusnya. Jadi begitu kita paham situasi yang tempat yang akan kita datangi, kita bisa bertindak dengan tepat. Nah, begitu juga Rasulullah SAW sebagai seorang pembimbing bagi kita, sebagai guru bagi kita, sebagai pemimpin ya, guru bagi kita ini, beliau memberitahu kita tentang sifat zaman akhir itu untuk ini, supaya kita yang hidup di zaman akhir itu paham, gitu ya. Kita harus ngapain gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini keliru gitu ya, memahami tanda-tanda akhir zaman hanya untuk bikin takut-takut aja. Enggak. Karena bagaimanapun juga, bahkan seandainya akhir zaman itu atau kiamat itu tidak ada tandanya sekalipun, kita ini sudah pasti mengimani. Karena apa? Ya. Karena rukun iman itu bagian dari
pokok keimanan kita. Kalau kita nggak mengimani, iman kita sudah nggak ada artinya. Gitu. Jadi tanda-tanda kiamat itu harus kita pahami dengan konteks ini. Karena ya diberitahukan kepada kita itu supaya kita bisa bersikap dengan tepat. Bukan cuman dibuat gagah-gagahan saja ya, dibuat ya, ini ya untuk analisis ngalor ngidul segala macamnya, sampai kemudian di tahun yang pernah kita ingat ya, tahun 99 itu kan ada dulu itu ya, tahun tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 itu ada orang yang kemudian mengatakan wah ini akan terjadi kiamat. Nah, Masya Allah. Ternyata sekarang sudah tahun 2020 dan enggak. Ya. Kenapa ya? Karena memang intinya bukan untuk itu ya, bukan untuk kemudian kita ini ya nulis artikel, bikin makalah untuk kemudian menganalisis. Hanya untuk itu bukan. Tapi yang harus kita ingat adalah sikap yang tepat seperti apa gitu ya, yang dikehendaki oleh Rasulullah dari cerita beliau tentang tanda-tanda akhir zaman. Nanti insya Allah di akhir akan saya kasihkan contoh-contohnya ya. Untuk apa yang kedua ini adalah mengokohkan iman. Gitu ya. Mengokohkan imannya. Saya sudah tadi mengatakan bahwa bahkan seandainya kiamat itu nggak ada tandanya sekalipun, sebenarnya kita ini ya wajib mengimani juga. Apalagi ternyata kiamat itu ada tandanya, gitu ya. Lawang tidak ada tandanya saja kita ini sudah pasti ngimani, ya. Karena ini adalah bagian penting dari rukun iman kita, ya. Rukun iman salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Ya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemurahan hatinya, dengan kemurahannya, Rasulullah dengan visi beliau untuk membimbing umatnya, beliau kasih tahu gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu kita. Maka dengan tahunya kita, dengan munculnya tanda-tanda itu akan semakin mengokohkan iman kita. Bahwa Allah itu hak, kiamat itu hak, Rasulullah itu nggak bohong, bahwa kiamat itu benar-benar akan terjadi. Dan itu bagi kita yang jauh sekali masa hidup kita dengan Rasulullah itu sangat bermanfaat ya. Kalau orang yang menemui Rasulullah tentu dia kan bisa tanya, ya Rasul kiamat itu kapan? Kiamat itu gimana gitu kan? Jadi saja Rasul akan meyakinkan dia dengan ucapan beliau secara langsung. Tapi bagi kita yang tidak mendapati beliau, tidak bertemu beliau, maka cerita Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat itu menjadi bagian dari pimpinan beliau untuk kita, untuk mengokohkan iman kita bahwa ternyata kiamat itu hak, gitu ya, terjadi pasti. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, paling tidak tanda itu adalah mendorong amal saleh sesuai dengan sifat zaman yang kita hadapi. Jadi saya udah jelasin tadi bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis, iman itu sering dirangkai dengan amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Artinya keimanan kita kepada hari akhir itu mestinya mendorong amal, gitu, mendorong tindakan. Jadi saya contohin ya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa begini ya, seandainya besok itu terjadi kiamat dan di tangan kalian ada sebatang bibit pohon kurma, maka kalian harus tanam itu. Para ulama kemudian memaknai hadis ini bahwa seandainya kita tahu bahwa besok itu kiamat, pasti besok itu kiamat misalnya, dan kita ini masih punya kesempatan untuk beramal soleh, maka lakukan. Jadi pemahaman kita terhadap terjadinya hari kiamat itu bukan berarti kemudian membuat kita jadinya putus asa begitu ya. Udah deh ngapain sih susah-susah kiamat ya, besok mau kiamat nggak usah, udah deh kita nunggu aja, nggak gitu. Ternyata Rasulullah sendiri bahkan beliau memotivasi kita, andaikan kiamat terjadi besok, ternyata Rasulullah suruh kita untuk nanam tadi ya. Jadi bahkan dalam kondisi sudah tinggal 1 hari lagi kiamat, Rasulullah masih nyuruh kita beramal saleh. Ini kan bentuk penyangatan, bentuk hiperbolik lah gitu ya. Seakan-akan Rasulullah itu mendorong kita untuk jangan menganggap bahwa kalaupun besok udah kiamat itu kesempatan beramal itu tidak ada. Seandainya kayak begitu ya. Tapi yang harus kita ingat adalah keimanan kita pada hari akhir itu harus mendorong amal soleh. Saya kasih contoh di sini adalah misalnya begini ya. Gimana kita bertindak ketika kita memahami, mengetahui tanda-tanda akhir zaman tertentu. Contohnya,
Ya, Rasulullah menyatakan bahwa di akhir zaman nanti akan banyak yang hafal dan pandai baca Quran, tapi bacaannya nggak meresap ke hati. Itu kata Rasulullah SAW ya. Jadi nanti ya ala nasi zaman gitu ya. Yuftahu fihil Quran kata Rasulullah di dalam Sunan Ad-Dar ini misalnya diceritakan karena datang satu zaman di mana nanti Quran itu dibuka. Quran dibuka itu maksudnya adalah Quran itu bisa dibaca oleh semua orang, dihafal oleh semua orang, atau banyak sekali yang akan hafal kan bisa baca Quran dengan sangat baik. Tapi kata beliau, Quran itu tidak melewati kerongkongannya, hanya di lidah saja, nggak sampai meresap ke hati. Apa yang dimaksud tidak sampai meresap ke hati? Artinya orang itu hanya baca Quran, tapi tindakannya, perbuatan bertentangan dengan Quran. Nah, ketika Rasulullah itu menceritakan kepada kita seperti ini, bagaimana kita bertindak kan begitu ya? Nah, itu berarti bertindaknya kurang lebih begini kalau yang saya pahami, bukan berarti kita nggak menghafal Quran, nggak baca Quran gitu ya. Kan masuk gitu, nggak usah baca Quran. Kata Rasulullah nanti yang baca Quran ternyata nggak meresap ke hati. Nggak gitu ya. Tapi bahwa ini semacam mengingatkan kepada kita di zaman kita, hidup di zaman akhir seperti kita ini adalah jangan sampai kita menjadi orang yang baca Quran itu nggak ngerti, gitu ya. Nggak paham, apalagi nggak mengamalkan. Gitu. Jadi itu artinya kalau kita baca Quran ya harus kita upayakan untuk paham. Jangan sampai kita termasuk orang yang diingatkan oleh Rasulullah itu ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang pandai baca Quran, tapi Qurannya nggak meresap ke hati. Berarti kita harus mengupayakan agar kita kalau belajar Quran ya harus sampai meresap ke hati, gitu ya. Dengan segala macam cara ya, mungkin kita baca terjemahnya, mungkin kita akan beli tafsirnya, mungkin juga kita akan ikut kajian Quran, mungkin juga kita akan mencoba mengamalkannya, mengupayakan mengamalkannya satu persatu dari yang paling sederhana, paling ringan sampai kemudian yang paling kompleks. Itu harus jadi komitmen, gitu ya. Saya mengingat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu untuk mempelajari surah Al-Baqarah saja, beliau itu sampai perlu waktu 15 tahun, 12 tahun, ada yang bilang 12 tahun. 12 tahun beliau itu mempelajari surah Al-Baqarah. Bayangin, surah Al-Baqarah 286 ayat dipelajari selama 12 tahun. Nah, itu ternyata apa? Kata para ulama, bukan karena Umar itu malas atau bodoh ya. Sampai belajar satu surat saja 12 tahun, bukan. Tapi beliau itu mempelajari sekaligus memahami maknanya, bukan cuma dibaca. Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya. Jadi gimana kita ini baca Quran itu harus paham. Ya yang punya kemampuan yang masih muda, belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Ini bahasa kitab suci kita ya. Arab. Kalau enggak mampu, enggak punya kemauan, enggak punya kemampuan, gimana gitu ya? Beli terjemah. Nah, gitu ya. Beli tafsirnya. Kenapa? Jangan sampai kita termasuk orang-orang di akhir zaman yang diingatkan oleh Rasulullah ini. Baca Quran, tapi tidak paham. Apalagi yang nggak bisa baca. Tambah ngeri lagi gitu ya. Gak iso moco, gak paham pisan, gitu ya, tidak paham dan tidak mengamalkan. Masya Allah ya, musibah ini ya. Jadi ketika Rasulullah menceritakan di antara tanda akhir zaman itu banyak orang pandai baca Quran, hafal Quran, tapi bacaannya nggak meresap ke hati, maka bentuk tindakan kita ya kalau kita membaca Quran, ya jangan sampai kita nggak paham. Kita mengupayakan untuk paham. Begitu juga kalau anak-anak kita menghafal Al-Quran gitu ya, atau masuk ke pondok tahfidz, jangan hanya didorong untuk menghafal saja. Dorong mereka untuk memahami, dorong mereka untuk mengamalkan. Sebab Quran itu bukan cuma untuk dibaca ya, Quran itu untuk diamalkan. Ini yang penting gitu ya. Seandainya cuma untuk dibaca, orang munafik juga bisa baca, orang kafir juga bisa baca. Apa bedanya gitu ya? Orang-orang di negeri Arab sana, yang orang Kristen, mereka juga bisa bahasa Arab. Mereka juga bisa baca tulisan Quran. Kalau cuma untuk baca, orang-orang Kristen, orang Yahudi yang di negeri Arab sana, pinter, tapi nggak mengamalkan, gitu ya. Makanya jangan sampai kita sama aja dengan mereka, gitu ya. Nah, jadi ini contoh yang pertama. Contoh yang lain misalnya adalah Rasul menyatakan banyak masjid megah, tapi kosong dari hidayah. Ya kata Rasulullah,
masajiduhum amirah walakinnaha khurab, kata Rasulullah. Masjidnya itu megah, bagus, tapi kosong dari hidayah. Apa yang dimaksud kosong dari hidayah? Di dalam salah satu syarah saya membaca itu ada beberapa makna. Salah satunya begini ya. Kosong dari hidayah itu adalah masjidnya besar tapi nggak ada jamaah salatnya. Saya kalau masa pandemi begini jadi ingat gitu ya. Banyak masjidnya sekarang tuh kosong, nggak ada yang sholat. Social distancing segala macam ya. Kalau ini kondisi lain, tapi ya dimaksud bahkan sebelum pandemi sekalipun kemarin kita menyaksikan buatnya itu masjid besar, bagus, karpetnya mewah. Ternyata yang sholat jangan satu sop aja nggak penuh, gitu ya. Sop aja nggak penuh. Ini contoh ya, banyak masjid megah tapi kosong dari hidayah. Ada para ulama lain yang mengatakan kosong dari hidayah itu apa? Yang dimaksud kosong dari hidayah itu diantaranya adalah masjid, tapi di dalamnya itu orang kalau salah di dalamnya nggak merasakan adanya apa ya, suasana spiritual atau kehadiran Allah SWT, kehadiran suasana spiritual di situ ya. Salat di masjid tapi terasa hampa, gitu ya. Tidak merasakan suasana kedekatan dengan Allah dan seterusnya. Entah itu mungkin bisa jadi masjid itu dulu niat bangunnya salah deh, gitu ya. Atau terlalu banyak hal yang melalaikan di situ ya. Terlalu banyak hal-hal yang ornamen-ornamen yang bikin kita nggak konsen. Di karpetnya terlalu banyak hiasan yang kemudian bikin kita ini nggak khusyuk sholat tapi malah perhatikan hiasan di karpet. Atau mungkin di masjid itu terlalu banyak barang-barang yang bikin kita ini sibuk memperhatikan barang-barang yang indah-indah itu dan lupa untuk kemudian memperhatikan sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang mungkin kata para ulama di antaranya masjid-masjid yang kosong dari hidayah itu ya. Sekarang kita banyak lihat itu ya. Terus gimana tindakannya gitu ya? Tindakannya berarti jadilah orang yang memakmurkan masjid ya. Karena Rasul sudah ngingatin banyak masjid kosong. Berarti jangan sampai kita juga menjadi bagian dari orang ini gitu ya. Kalau bangun masjid jangan sampai kemudian nggak ada kegiatan yang di dalamnya yang kemudian menyebarkan hidayah dari situ. Bikin kajian di masjid kita gitu ya. Tunaikan sholat berjamaah, cari imam yang bisa rawatib di situ, yang azannya bagus, yang imamnya bagus, dan seterusnya lah, gitu ya. Intinya bahwa masjid kita itu harus dikelola. Jangan sampai kemudian termasuk seperti yang dimaksud masjid yang megah tapi kosong dari hidayah. Nggak ada isinya, jadi nggak ada nur yang terpancar dari situ. Apalagi yang lainnya, Rasul juga menyatakan banyak anak durhaka kepada orang tua, gitu ya. Kalau di hadis yang panjang tentang tentang iman, Islam, ihsan itu ya, Jibril kan yang menyamar jadi orang itu kan bertanya mal iman, mal Islam, mal ihsan. Kemudian salah satunya kan mata sa'ah bertanya, gitu ya, bertanya tentang kapan kiamat. Nah, terus kemudian Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang tanya. Tapi kata Rasul kemudian belum menjelaskan ada tanda-tandanya. Di antara tandanya adalah antalital atau rabbataha, kata Rasulullah. Jika seorang budak wanita akan melahirkan majikannya, yaitu kata para ulama, sebagian ulama menafsirkan maknanya itu adalah seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian anak itu memperlakukan ibunya kayak pembantu. Nah, seorang ibu melahirkan anak, terus anaknya memperlakukan ibunya, orang tuanya seperti pembantunya. Na'udzubillah, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh. Sekarang ini kadang-kadang kita menyaksikan hal seperti itu banyak terjadi di masyarakat kita ya. Anak yang kayak raja, ibu bapaknya kayak pembantu, melayani anaknya dia. Kebalik ya, kalau dalam dulu namanya orang Jawa menyebutnya kebo nyusu gudel gitu ya. Jadi kerbau malah manut kepada anaknya, kepada gudel itu dalam bahasa Jawa anak kerbau ya. Jadi banyak anak durhaka kepada orang tua. Orang tua jadi pelayan, jadi pebabu untuk anaknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sesuatu yang Rasul sudah ceritain. Nah, gimana tindakan kita berarti ya? Jangan sampai kita termasuk yang begitu ya. Jadi kalau didik anak, gitu ya, jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak yang kemudian memaksa kita menjadi pelayan dia. Karena itu akan membiasakan mereka untuk durhaka kepada kita tanpa sadar. Biasakan anak-anak untuk membantu orang tuanya, bukan kemudian bapak ibunya jungkir balik, ngepel, nyapu, anaknya ongkang-ongkang, misalnya di rumah ya. Suruh mereka untuk bantu kita ya, ngepel, nyapu, gitu ya, nyuci bajunya sendiri, dan seterusnya. Apa itu? Nah, ya.
untuk mendidik mereka supaya mereka itu punya penghormatan dan penghargaan kepada orang tua, tidak menjadi orang yang tadi ya durhaka. Jadi ini ketika Rasul mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman itu banyak anak durhaka kepada orang tua, itu artinya peringatan bagi kita bahwa di akhir zaman banyak keluarga yang sudah hancur. Pendidikan keluarga udah nggak diperhatikan. Ini peringatan dari Rasulullah. Ya. Kita orang yang hidup di akhir zaman berarti jangan sampai kemudian kita juga menjadi bagian dari sini. Saya juga orang tua, juga saya juga anak. Tentu ya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak saya tidak termasuk yang di sini. Demikian juga semoga anak-anak kita semuanya ya, anggota majelis ini dan juga kaum muslimin lebih banyak lagi yang tidak termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi itu artinya bahwa kita harus melakukan sesuatu ya. Kita harus mendidik mereka sebab kedurhakaan anak itu tidak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah ya orang tuanya nggak didik, nggak benar didiknya. Apalagi kata Rasul misalnya di antara tanda kiamat itu adalah ilmu dicari untuk mengejar dunia. Ya. Kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya bahwa ilmu itu yutlabu lidunya atau la yutlabu illa lidunya. Ya, ilmu itu tidak dicari, tidak dikejar kecuali untuk mengurus dunia. Banyak orang kemudian di zaman sekarang, di zaman kita ini sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5, 9 hanya untuk cari dunia saja, nggak ngurusi agamanya. Pinter urusan dunia, tapi sama sekali nggak ngerti akhirat. Akidahnya nggak paham, sholatnya nggak kena, akidahnya belok-belok gitu ya, nggak ngerti yang mana sesat, mana yang nggak sesat, mana halal, mana haram, nggak tahu. Kenapa? Karena ternyata dia sejak kecil hanya sibuk mencari ilmu untuk mengejar dunia saja. Dia nggak ngurusi bagaimana akidahnya, dia nggak ngurusi bagaimana sholatnya benar, nggak ngurusi bagaimana dia ini kehidupannya itu ngerti halal haram, ngerti adab dan akhlak, nggak, cuman sibuk untuk ngurusi dunia saja. Ini kata Rasulullah. Jadi di antara tandanya itu, maka kalau kita ini jadi orang di akhir zaman begini, jangan sampai kita dan anak kita masuk di sini. Nah, apalagi sekarang ini kan kesempatan seperti ini ya. Belajar daring seperti ini atau di internet, ya maka kita harus punya komitmen untuk juga memahami agama kita ini. Ya. Jangan sampai kita ini hanya sibuk untuk mencari ilmu, untuk nyiapin profesi kita, untuk nanti kerja. Gitu ya. Tidak menyiapkan jalan untuk ruh kita, jalan untuk iman kita, jalan untuk amal soleh kita. Jangan hanya jalan untuk duit, hanya untuk cari uang. Karena itu akan menciptakan kehancurannya. Jadi kata Rasulullah, ilmu dicari untuk dunia itu, untuk cari dunia tok, cari duit, kekayaan, cari jabatan, itu ciri akhir zaman. Nah itu artinya kalau kita ini punya sekolah, jadi guru, atau jadi murid, jadi mahasiswa, ayo ditandani niatnya. Gitu ya. Nah, ayo kita tata niat murid kita bimbing. Jangan sampai kamu nyari ilmu untuk dunia lo ya. Perhatiin, kamu tuh sudah genep burung ilmu akhirat, kamu sudah genep atau belum? Dan ilmu akhirat itu kan sederhana saja ya, dasar. Jadi ini sebuah peringatan, pengingat dari Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman dan akhir zaman itu zaman kita. Gitu ya. Banyak orang itu yang peduli kepada urusan akhiratnya. Berarti kita jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi contohnya, banyaknya perzinahan, banyaknya khamr, banyaknya pembunuhan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Berarti kita harus lebih ketat, lebih waspada untuk masalah pergaulan anak-anak kita, pergaulan diri kita sendiri. Gitu ya. Yang namanya zina, yang namanya suka sama suka laki dan perempuan itu kan nggak mungkin muncul begitu saja. Kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Gitu ya. Awal mulanya cinta itu dari terbiasa ketemu, terbiasa guyon, akhirnya kemudian tumbuh, ya, dia tumbuh simpati, tumbuh cinta dan seterusnya. Padahal ternyata itu istrinya orang, gitu ya. Ternyata itu bukan tidak halal bagi dia, masya Allah. Ya. Akhirnya banyak terjadi. Berarti kita harus, ini, ketika Rasul menceritakan kepada kita bahwa di akhir zaman itu banyak terjadi perzinahan, ini sebenarnya warning sama kita. Kamu, kalau bahasa kamu, kamu orang yang hidup di akhir zaman, jangan sampai kamu kecemplung ke situ, karena di zaman itu banyak terjadi seperti ini. Berarti kita harus lebih berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Entah itu dengan sesama guru, sesama dosen, sesama teman sekantor,
atau mungkin dengan murid, dengan bawahan, dengan atasan, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Karena kata Rasul semakin banyak, dan sekarang ini laki nggak perempuan, seringkali nggak malu gitu ya, untuk masalah seperti ini. Banyak orang itu bahkan terang-terangan melakukan perbuatan mesum di muka umum ya, di alun-alun, gitu ya, di restoran-restoran, di hotel, terus ini banyak perzinahan, banyak khamr. Kalau Anda punya toko, gitu ya, jangan sampai toko Anda memasang khamr. Jangan sampai toko Anda memperjualbelikan khamr. Meskipun misalnya keuntungannya besar, keuntungannya banyak. Kalau Anda pengusaha hotel dan di situ, jangan sampai hotel Anda di situ menyediakan khamr. Kalau Anda pengusaha restoran, jangan sampai restoran Anda menyediakan khamr. Kenapa? Kata Rasulullah, ya itu mungkin kalau bahasa gampangnya saya memahaminya adalah di antara tanda akhir zaman itu khamr itu jadi kayak biasa, di mana-mana ada. Kita jangan termasuk yang di mana-mana ada itu. Nah, gitu, jangan termasuk kebanyakan orang. Karena Rasulullah sudah ngingetin bahwa akhir zaman nanti khamr ada di mana-mana, merajalela. Berarti kita jangan sampai termasuk yang seperti itu. Di rumah kita tidak boleh ada khamr. Di toko kita, di restoran yang kita miliki, di hotel yang kita disebut, jangan sampai ada khamr. Seterusnya dimanapun, gitu ya. Yang ada di sekitar kita minimal, jangan sampai kita termasuk yang diingatkan Rasulullah. Terakhir yang banyaknya pembunuhan. Di antara yang kemudian kalau bagi saya memahaminya adalah misalnya begini, sekarang ini banyak game yang isinya adalah pembunuhan, gitu kan? Game-game yang di situ itu perang ya. Satu orang bisa punya nyawa 5, punya nyawa 3, sudah mati hidup lagi 3 kali, terus kemudian di situ hanya untuk bunuhin orang. Dan dia satu kali itu membunuh dalam satu sesi, satu stage, satu babak, dia bisa membunuh banyak orang. Dan semakin banyak yang dibunuh justru semakin bagus. Itu masalahnya. Padahal di dalam Al-Quran gitu ya, membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, dengan game-game seperti itu, orang itu dibikin tumpul kepekaannya bahwa yang dibunuh ini manusia. Yang dibunuh ini adalah makhluk Allah. Satu jiwa saja kalau dibunuh tanpa kesalahan, kita ini dikiksos. Lah bagaimana kalau kemudian dalam game-game itu orang dibunuhin seadanya? Saat lapangan dibom, saat lapangan diberondong pakai senapan. Ya Allah. Ini tumpul ya. Kalau kemudian begini, apa yang terjadi? Maka kepekaan kita, hati kita itu menjadi tidak lagi ada. Lihat pembunuh itu biasa aja. Na'udzubillah min dzalik, tidak merasa berat dan dahsyat, tidak merasakan terganggu. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika Rasulullah mengingatkan kita bahwa di kiamat nanti akan banyak terjadi perzinahan, khamr dan pembunuhan, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita termasuk di sini. Berarti kita harus lebih hati-hati dalam pergaulan, gitu ya. Selektif dalam hal terkait dengan apa yang kita jual atau kita beli atau yang kita sajikan di tempat kita atau apa yang ada di rumah kita. Jangan sampai juga kita termasuk yang di sini pembunuhan dan seterusnya itu ya. Nah, ini contoh yang bisa saya sajikan pada kesempatan malam ini. Insya Allah kita bisa lanjut berikutnya dengan diskusi tanya jawab dari ikhwan-ikhwan semuanya yang ingin bertanya. Monggo dari saya akhiri. Hadanallahu ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah Ustaz Amin Mukhtar. Nah, baik. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun di chat ya. Ya. Silakan monggo bagi yang ingin bertanya atau mungkin menambahi atau mungkin bisa diskusi, silakan. Kita santai aja ya. Ini bahasanya serius. Tapi monggo gitu ya. Supaya nanti bisa kita jadikan kita dapat manfaat dari sini ya. Monggo. Monggo, ada yang tanya? Di sini belum Pak Ustaz. Belum ada. Baik, mungkin akan saya tambahin sedikit ya terkait dengan tanda-tanda kiamat ini.
ada ulama, Imam Ahmad bin Hambal menceritakan bahwa ada 3 riwayat atau kelompok riwayat yang biasanya mayoritas di situ riwayatnya adalah dhaif, riwayatnya itu lemah. Ya. Yang pertama adalah kata beliau al-malahim, riwayat terkait dengan tanda-tanda kiamat. Yang kedua adalah tafsir, jadi banyak tafsir, riwayat tentang tafsir yang juga enggak sahih. Yang terakhir adalah riwayat yang terkait dengan sirah Nabi. Banyak riwayat terkait sirah Nabi yang tidak sahih. Artinya 3 ini, kalau kita mendengar riwayat 3 kelompok ini perlu lebih hati-hati. Terkait kajian kita malam ini, Imam Ahmad mengatakan bahwa tentang tanda-tanda kiamat itu memang banyak sekali beredar hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi nanti kalau Anda semuanya saya mendapati cerita, mendapati kutipan dari hadis tanda-tanda kiamat, ya kita harus cek ini sahih apa enggak gitu ya. Sebab kalau enggak sahih gitu ya berarti itu ya itu kebohongan ya. Kenapa? Karena kalau dia itu apalagi kalau maudhu ya itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kiamat sendiri itu gaib ya. Allah sendiri yang tahu. Tentu kalau hadis itu palsu berarti itu dia dibuat oleh orang, bukan berdasar wahyu, bukan berdasar sabda Rasulullah. Berarti ini hanya ngarang, gitu ya, ngarang terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Makanya kalau kita berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, memang dalam 3 hal itu kita harus agak lebih hati-hati ya. Sekarang ini kan banyak sekali kajian-kajian tentang itu, banyak sekali buku-buku tentang itu. Salah satu yang saya anjurkan untuk diwaspadai adalah tentang kualitas riwayatnya, apakah sahih ataukah tidak, bertentangan atau tidak dengan sumber-sumber yang sahih. Ya. Jadi ini penting diingat ya. Salah satu di antara yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim ya misalnya bahwa kalau ada hadis yang menceritakan tentang tahun, jadi tahun persis. Nah, jadi bunyinya atau misalnya pada tahun 1000 sekian nanti akan terjadi begini begitu. Nah, ini contoh hadis yang palsu. Kalau tanda kiamat disebutkan kan terjadi nanti kiamat terjadi tahun 2000 berapa. Nah, ini contoh hadis palsu itu pasti ya kalau ada orang mengatakan hadis kiamat akan terjadi seperti itu karena Rasulullah saja nggak tahu gitu ya. Harusnya nggak tahu apalagi kalau ada orang yang kemudian mengaku mengetahui tentang kiamat. Jadi ini salah satu contoh aja ya yang terkait berhati-hati masalah ini ya. Baik di situ ya. Ada yang ditanyakan? Yang lain? Monggo. Belum ada Ustaz. Ya, atau sampean mau tanya? Ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, alhamdulillah. Samsul ya. Iya. Silakan. Alhamdulillah sudah diterangkan banyak mengenai mengenai tanda-tanda kiamat. Untuk saat ini memang sudah banyak banyak kejadian yang kita alami atau yang kita lihat. Nah, untuk memenangi satu Pak yang kayak Homer sebenarnya kalau kita sendiri kan nggak bisa. Itu otomatis kan kita harus negara yang bisa menggerakkan atau memerantas itu. Ya. Kenapa Pak? Karena negara kita kan berbasis Islam 90%. Kenapa kayak Homer itu nggak bisa diberantas oleh negara Pak? Itu aja Pak. Untuk sementara Pak. Baik ya. Jadi saya tidak terkait Homer ya. Jadi sebenarnya itu ada hal yang juga harus kita pahami. Yang pertama, kalau bisnis yang begitu itu biasanya memang karena fulus ya. Turunannya karena fulus ya. Homer itu bisnis yang sangat besar potensinya. Jadi yang jadi masalah sebenarnya adalah konsumennya ya. Ini negara Muslim tapi ternyata Homer kok laku. Nah, jadi yang pertama ini adalah bisnis ya. Jadi ada orang-orang yang memang mendapatkan untung besar dari sini ya, dan kemudian dia yang nggak mau rugi lah gitu ya. Terus kemudian kiri kanan akan dia usahakan supaya usahanya tidak ditutup ya. Jadi pertama ini bisnis besar.
Yang kedua, yang patut kita ingat bahwa dalam kaitan dengan ini memang membutuhkan dua hal ya. Yang pertama memang dakwah, gitu ya. Yang pertama adalah dakwah bahwa kita ini menyadari kalau di hukum pasar itu kan ada di mana ada permintaan, di situ ya ada penawaran, ada permintaan dan sebaliknya, gitu ya. Yang jadi pertanyaan kan begini, gitu. Bagaimana di negara yang mayoritas muslim itu khamr laku? Kalau tadi kan khamr disediakan yang pertama tadi karena memang ada masalah bisnis ya. Jadi ada untung besar di situ. Yang kedua, kok laku? Nah, ini berarti yang beli siapa? Ya umat Islam juga ternyata. Itu berarti ada masalah di situ yang harus kita kupas ya. Ternyata yang beli ya orang Islam sendiri. Berarti ada orang-orang yang memang lemah imannya barangkali, gitu ya, atau nggak paham. Saya nggak tahu kalau nggak paham kayaknya nggak ya, tapi lemah imannya. Berarti memang kita orang-orang yang harus lebih banyak lagi, lebih keras lagi untuk berdakwah ya. Jadi ini masalah yang harus kita ingat di situ adalah persoalan dakwah. Kemudian yang terkait dengan itu adalah persoalan regulasi ya. Jadi ya, gimana negara ini nggak bisa gitu. Jadi ini persoalan regulasi. Regulasi atau pengaturan itu kan ya letaknya di tangan pemerintah dan kemudian kalau dalam konteks negara kita ya di DPR ya. Berarti memang ya lewat parlemen gitu ya. Harus ada yang ngusulin gitu ya. Harus ada yang ngusulin bagaimana terkait dengan khamr itu gitu ya. Ya kalau kemudian kita ini nggak ada yang masuk ke situ, sementara di negara kita itu mekanismenya melalui melarang dan membolehkan sesuatu itu kan melalui parlemen gitu ya. Akhirnya memang harus ada yang masuk ke sana untuk menata gitu ya, menata supaya hal-hal yang memang dilarang dalam Islam itu betul-betul nggak terjadi gitu ya. Sebab kalau nggak begitu ya pada akhirnya lepas gitu ya, lepas. Jadi dalam konteks negeri kita. Tidak, kalau yang saya pahami adalah 3 persoalan tadi itu di negeri kita itu masih centang perenang gitu ya. Jadi masih sangat ringkih sekali. Yang pertama tadi ya, 3 hal yang pertama itu adalah terkait dengan ini adalah bisnis besar gitu ya. Jadi pasarnya besar. Ada orang-orang yang kemudian jelas mereka ini adalah non-muslim yang kemudian pengen mengeruk keuntungan dengan menyebarkan sesuatu yang maksiat ya. Pertama, yang kedua di mana ada permintaan ternyata ya. Ada yang di negeri muslim tapi dia malah beli khamr ya. Itu artinya memang kesadaran dia terhadap syariat itu masih butuh banyak bimbingan gitu ya. Jadi yang kedua ini masalah gitu ya. Yang terakhir adalah masalah perjuangan terkait dengan regulasinya. Insya Allah kalau 3 hal ini itu bisa kita garap dengan baik ya, di negeri kita mungkin akan menjadi lebih kondusif lagi terkait dengan khamr ini. Jadi kita garap supaya jangan sampai bisnis itu adalah bisnis yang tidak memperhatikan halal haram ya. Ya, hanya memperhatikan untung saja. Seperti yang terjadi seperti itu ya. Jelas menjual khamr, mendirikan pabrik khamr itu masalah besar ya. Kalau dari sisi syariat itu kan masalah besar. Tapi memang bisnis besar, duitnya banyak. Ini atau impor ya, impor khamr dari luar negeri itu. Jadi yang harus kita lihat adalah bisnis kita yang terkait dengan ini jangan hanya memperhatikan duit atau memperhatikan untung saja. Yang kedua adalah mendakwai lebih banyak orang, anak muda dan seterusnya tentang khamr ya, supaya kalau bahasa gampangnya gitu ya, kalau nggak ada yang beli tentu nggak ada yang nyediain kan gitu ya, orang nggak mau gitu, nggak akan menyediakan produk yang nggak laku lah gitu ya, produk yang nggak laku. Jadi kenapa banyak yang menyediakan karena laku gitu ya, karena laku. Jadi dan kenapa laku? Karena tadi itu ya, orang-orang mungkin nggak paham, imannya lemah, dan seterusnya. Berarti memang dakwah harus terus digencarkan. Yang terakhir adalah regulasi ya. Sejauh ini regulasi yang kita gunakan untuk di Indonesia itu tampaknya juga masih sangat longgar ya, terkait dengan khamr ini, terkait dengan miras ini. Entah itu longgar saya tidak tahu persis di detailnya itu ya. Apakah longgar di pasal-pasalnya, di peraturannya, atau longgar di penegakannya ya. Penegakannya, pelaksanaannya itu seperti apa ya. Tapi yang jelas 3 hal itu ya menurut saya. Allah alam insyaallah. Baik, syukron Ustaz Muhtar.
Akan Iya. Syamsul cukup jawabannya. Iya Pak, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Satu lagi mungkin bisa Pak? Silakan. Monggo. Agak penting Pak ya. Kita mungkin kita lihat selama ini kemaksiatan untuk saat ini memang kita lebih transparan yang dijelaskan sama Pak Ustadz tadi mengenai untuk zina, homo atau apa lainnya. Mungkin gini Pak, untuk dakwah di umat Islam kita sendiri yang mungkin perlu perubahan Pak. Selama ini kalau kita musik itu bayar pun penuh Pak, lapangan berapapun penuh. Tapi kalau ceramah agama tazkiyah itu gratis, dikasih makanan pun nggak ada lah. Ini gimana Pak caranya supaya masyarakat atau dari generasi muda ini lebih condong untuk keagamaan atau ilmunya lebih ininya bisa menghayati atau tidak punya keinginan untuk lebih baik gitu Pak. Gitu Pak. Iya. Memang salah satu hal yang itu menjadi PR kita ya. Saya sendiri juga merasakan itu adalah kalau istilahnya Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah kalimun nas biqadri uqulihim, atau bicara manusia kepada orang-orang itu sesuai dengan kadar akalnya atau sesuai dengan bahasa mereka ya. Jadi memahami dunia dan bahasa dari mad'unya, orang diajak bicara itu. Ini salah satu kelemahan dan kekurangannya. Saya sendiri merasakan memang ini nggak gampang juga ya. Tapi alhamdulillah kita menyaksikan misalnya ada ustadz-ustadz, ada dai-dai yang punya skill, punya kemampuan untuk terjun ke situ. Jadi membahasakan Islam kepada kalangan-kalangan yang kemudian lebih populer gitu ya, lebih umum. Ada istilahnya itu ustadz gaul lah gitu ya. Jadi tampaknya mungkin dalam ini kan baru-baru aja ya saya lihat fenomena ini atau istilahnya kelompok-kelompok hijrah gitu ya, pemuda-pemuda hijrah atau bahkan artis hijrah gitu ya, orang-orang di kantoran yang hijrah gitu ya. Ini kan fenomena yang marak dan cukup baru ya. Salah satu hal yang kita saksikan adalah dari pola pendekatan ustadznya atau tema-tema kajiannya yang dekat banget dengan topik-topik yang mereka harapkan. Itu satu hal ya. Kemudian dewasa ini kalau saya lihat memang di antara kekurangannya kalau dari sisi dai-nya saya sendiri tidak merasakan di situ ya, kurang komunikatif dengan yang topik-topik yang diharapkan oleh anak-anak muda ini, atau mungkin kalangan-kalangan yang beragam yang dalam tanda kutip memang belum apa ya istilahnya tuh, belum hijrah gitu ya, atau masih abu-abu gitu ya. Ini yang harus didekati. Yang kedua ini terkait dengan apa ya istilahnya itu. Jadi kelompok-kelompok ini kan masih baru tumbuh ya, baru tumbuh. Jadi kadang-kadang itu ya karena faktor mungkin juga masih campur-campur gitu ya antara tradisi yang jahiliyah istilahnya ya sebelumnya sampai yang berikutnya, sehingga akhirnya kemudian memicu sedikit clash gitu ya barangkali dengan kelompok-kelompok yang lain ya, yang pada akhirnya kemudian menciptakan kerenggangan dan ketegangan. Yang saya maksud di sini begini ya, bahwa memang kita harus menjadi lebih bijak lagi ya. Sikap ini kan terkait, yang saya maksudkan terkait dengan sikap. Kalau yang tadi ada terkait dengan pendekatan, yang kedua ini terhadap sikap kita kepada orang-orang yang memang mau mendekat kepada Islam tapi masih belum sempurna. Jadi yang saya maksud, jangan kita mudah untuk menjudge gitu ya. Jadi mengadili, mencela dan seterusnya orang-orang yang memang sedang berjuang, berusaha untuk menata dirinya, karena itu butuh proses ya. Karena kita menyaksikan ada orang-orang yang barangkali mau berkerudung tapi kerudungnya belum sempurna. Ada orang yang mau sholat tapi sholatnya belum sempurna. Atau orang sudah sering ke masjid tapi masih tatoan gitu ya, misalnya ya. Atau orang masih dan seterusnya ya. Ketika kita menyaksikan seperti ini, mestinya sikap kita adalah menyikapi positif, bukan kemudian malah melakukan celaan-celaan. Jadi ini banyak terkait lebih pada respon kita mayoritas orang itu kepada orang-orang yang sedang berproses itu ya. Ketika orang-orang yang sedang berproses atau mau mendekat ini kemudian malah direspon dengan negatif gitu ya, akhirnya malah mereka menjauh ya. Jadi yang pertama tadi pendekatannya banyak yang mungkin belum pas,
Yang kedua, ketika orang-orang ini sedang berproses masuk untuk hijrah, untuk kembali ke jalan yang lurus, ternyata kemudian tidak mendapatkan support dan sikap yang tepat dari orang-orang yang barangkali dalam tanda kutip sudah lebih dulu gitu, di jalan itu. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Jadi pendekatan yang kedua support. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting sebenarnya adalah kalau yang tadi itu support ini istilahnya apa ya? Tindak lanjut ya, tindak lanjut. Kan iman itu harus dipelihara ya. Iman itu harus dipelihara, harus ditumbuhkan, dirawat gitu ya. Saya banyak dengar cerita misalnya begini ya. Ada orang-orang yang sudah mu'alaf gitu ya misalnya, terus kemudian nggak dirawat gitu ya. Dalam arti setelah bersyahadat udah nggak ada lagi yang ngurusi dia. Akhirnya apa? Ya akhirnya seumur-umur hidupnya bertahun-tahun tetap awam, tetap nggak ngerti gitu ya. Masya Allah. Begitu juga ketika ada orang hijrah yang itu nggak ada yang rawat gitu ya, nggak dirawat. Dalam arti begitu dia itu katakanlah misalnya udah mulai mau ikut ngaji terus, atau misalnya dia udah katakanlah dari semula nggak menutup auratnya jadi mulai menutup auratnya, terus nggak ditambahi gitu ya, nggak ada yang ngerawat imannya ini, nggak ada yang ngerawat ilmunya dan seterusnya. Jadi sebenarnya di situ adalah support gitu ya, penerimaan yang bijak terus ngerawat gitu. Ada yang ngerawat. Makanya ini harus saya ingatkan bahwa tugas dakwah itu bukan tugas kiai, bukan tugas ustadz ya. Yang diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar itu kita semuanya. Ya, bayangin kalau kemudian ini banyak orang yang hijrah itu terus mengandalkan ustadznya, kiainya saja, itu nggak bisa. Gitu ya. Barangkali kalau boleh diibaratkan namanya ustadz, kiai itu buka pintunya saja. Tapi kitalah yang lain itu yang harus kemudian merawat dan mensupport orang-orang yang mau hijrah ini. Jelas bahwa tugas dakwah itu tugas semua orang ya. Diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu kuntum, kalian semua. Bukan hanya dai, bukan hanya ustaz. Itulah makanya pentingnya semua orang harus punya kesadaran dakwah ini. Kalau yang diminta untuk berdakwah itu hanya kiai dan ustaz saja, akhirnya nggak cukup gitu ya. Tenaganya nggak cukup ya. Bayangin kalau kemudian satu majelis isinya itu 1.000 orang terus hijrah semua, ya nggak bisa ngurusin 1.000 orang ini gitu ya. Itu harus ada orang yang juga membantu untuk mensupport 1.000 orang itu. 100 orang saja untuk satu konsultasi kepada ustadznya udah habis waktunya ustadznya itu. Nah, jadi ya makanya kemudian kita harus mengingat tugas dakwah itu adalah tugas kita semuanya, bukan hanya 1-2 orang ya. Allah alam bisawab. Yang mungkin bisa kita ya. Begitu. Ada yang tanyakan lagi? Baik, syukron Ustaz. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Neng Satira Syekil Wafa. Oh iya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Pak, sekarang banyak orang yang mempelajari tentang keadaan bumi dan menyimpulkan menurut fakta dari kondisi bumi, kemudian membuat prediksi tentang kehancuran bumi. Apa itu sudah melebihi batas? Terima kasih. Oh, baik ya. Sekarang itu kan memang banyak ya. Jadi ada prediksi-prediksi nanti begini begitu ya, akan terjadi istilahnya itu ya, es di kutub utara mencair atau nanti akan ada meteor yang jatuh nanti dan seterusnya, begini begitu terjadi letusan gunung yang berangkai dan seterusnya begitu ya. Jadi orang mempelajari tentang bumi dan kemudian meramalkan atau memprediksi terjadinya begini dan begitu. Itu gimana gitu ya. Begini ya. Kita harus mendudukkan yang namanya sains itu sebagai sains ya. Sains itu tentu ya sifatnya namanya sains itu adalah upaya manusia untuk memahami alam. Yang namanya pemahaman manusia ya bisa jadi salah, bisa jadi juga benar gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita harus lebih bijak untuk memahami bahwa ini hanya upaya manusia saja. Jangan sampai itu dimutlakkan sebagai sebuah keyakinan bahwa benar-benar bumi akan hancur seperti yang diramalkan itu. Karena
dalam doktrin sains modern sekarang itu, sains itu tidak bisa memastikan. Sains itu hanya memberikan namanya probabilitas ya. Ada kemungkinan terjadinya ini dan itu ya. Bisa jadi tidak. Jadi apakah itu yang seperti ini melampaui batas ya? Kalau menurut saya sepanjang itu tidak dijadikan sebagai keyakinan tapi hanya sebagai sebuah prediksi gitu ya, pengetahuan untuk kemudian membimbing sikap gitu ya, maka insya Allah tidak apa-apa ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau yang saya pahami itu seringkali prediksi-prediksi seperti ini sebenarnya disertai rekomendasi. Misalnya begini ya, kalau ada yang memprediksi kalau keadaan sekarang ini tetap seperti ini, maka pada tahun misalnya 2050 maka es di kutub utara itu akan habis, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah prediksi yang ditujukan untuk sikap. Ya. Sikapnya apa? Berarti kita ini jangan jadi orang yang kemudian termasuk orang-orang yang akan mempercepat kondisi itu, atau harus kita menjadi orang yang bisa mencegah kondisi itu. Gitu ya. Jadi misalnya kita mulai hidup hemat energi dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi yang saya lihat juga ketika berbicara tentang hutan, ya, pengundulan hutan dan seterusnya itu banyak yang kemudian memprediksinya itu adalah dalam rangka sikap tertentu ya. Kalau itu dikaitkan dengan itu, insya Allah ilmu pengetahuan itu akan menjadi sesuatu yang tepat ya. Jadi pengen mengetahui sesuatu kondisi dan kemudian membantu kita untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan. Ya. Tapi kalau kemudian sampai itu dijadikan bahan untuk istilahnya meyakini nanti akan terjadi begini begitu, sampai kemudian hatinya bahwa benar-benar ini akan kiamat seperti yang dibayangkan oleh sains itu, saya pikir tidaklah gitu ya. Allah alam lah itu ya. Kalau saya pikir sains itu hanya bisa membantu kita untuk menjelaskan apa yang terjadi di alam ini, tapi apakah kemudian kiamat terjadi seperti yang diceritakan itu, ya tentu akan berbeda ya. Karena Allah SWT sendiri bahkan menyembunyikan kejadian kiamat itu dari kita ya. Apalagi sains jelas nggak bisa menjelaskan. Karena Nabi Muhammad saja yang punya wahyu nggak bisa menjelaskannya. Karena beliau tidak dikasih tahu, apalagi kita ya. Mungkin yang sejauh ini itu saya ya. Barangkali kurang memuaskan, mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi? Halo, ini dimatikan Mas Ian, Mas Diki. Afwan. Oh, iya. Syukran. Sekarang saatnya ada pertanyaan dari Mira Novrianti, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah ketika banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung. Arab Saudi yang saat ini tengah membangun gedung tertinggi di dunia hingga menembus awan, dan gedung tertinggi di dunia ada di Dubai. Apa ini bisa disebut sebagai tanda-tanda kiamat? Iya. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga beliau menceritakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat memang adalah di situ ya, bahwa kata beliau, antaral hufat al-urat al-'anata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan lihat orang-orang yang telanjang kaki, yang nggak beralas kaki maksudnya ya, yang nggak berpakaian gitu ya. Kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Saya membaca syarah penjelasan hadis ini begini ya. Para ulama menjelaskan bahwa nanti di antara tanda akhir zaman adalah ada negeri-negeri yang semula miskin, tiba-tiba kemudian dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kemudian akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jadi kalau kita tahu ya, yang namanya Saudi, yang namanya negara-negara Timur Tengah dulu itu miskin. Mereka tiba-tiba menjadi kaya karena sumber minyaknya keluar ya. Begitu mereka mendapatkan sumbernya, karena negara-negara mereka menjadi negara yang super makmur, super kaya, dan kemudian tiba-tiba mereka mampu membangun gedung-gedung yang tinggi setelah sebelumnya kebanyakan rakyatnya hanya mengembara di padang pasir, ngalor ngidul, tidak jelas. Jadi
tiba-tiba kemudian mereka menjadi negara-negara yang kaya raya. Itu yang saya baca dari salah satu penjelasan ulama bahwa itu di antara tanda-tanda kiamat yang sudah bisa kita lihat saat ini, yaitu di negara-negara Timur Tengah itu mereka yang dulunya kata Rasulullah kan kamu akan lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, gitu ya, hampir telanjang, gitu ya, miskin, gitu ya, pengembala kambing, tiba-tiba kemudian bisa membangun gedung-gedung yang tinggi. Para ulama menafsirkan adalah negeri-negeri yang semula miskin, rakyatnya cuma mengembala kambing, nggak pakai alas kaki, hampir telanjang karena nggak punya baju, gitu ya, kelaparan, tiba-tiba kemudian mereka menjadi kaya raya, terus bisa bangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini ternyata terbukti juga sampai sekarang ya. Allah alam. Jadi ya, kalau dikatakan apakah itu tanda-tanda, Allah alam, insya Allah ya. Itu adalah tanda-tanda kiamat yang sudah tampak di zaman kita saat ini. Allah alam bisawab. Begitu. Syukur jazakallah Pak Ustadz jawabannya. Iya, Bang. Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz, Hmm. bagaimana caranya agar setiap ikhtiar kita seperti mencari nafkah, menuntut ilmu, dan hal yang positif lainnya menjadi nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiat-kiatnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Kalau kata Rasulullah SAW, gimana supaya amal-amal kita itu memiliki nilai, gitu ya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, ya. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi memang kita harus punya niat yang benar, gitu ya. Jadi pertama niatnya harus benar. Ya, kalau mencari ilmu niatnya harus benar, gitu ya. Mencari nafkah niatnya harus benar, gitu ya. Kerja itu niatnya apa, gitu ya. Jadi kalau kerja niatnya cuma cari kekayaan, ya dapatnya kaya, gitu ya. Tapi kalau niatnya begini, contoh ya, kerja niatnya yang benar itu contohnya begini ya. Kenapa kamu kerja? Saya kerja adalah untuk apa? Mencari yang halal. Karena mencari halal itu berpahala ya. Tapi kalau cari duit, nah enggak. Kenapa cari duit enggak berpahala? Lah orang kafir juga cari duit. Nah, gitu ya. Nah, orang kafir juga cari duit ya. Jadi niatnya apa? Cari makan. Kalau cuma cari makan, kambing juga cari makan, gitu ya. Niatnya kerja apa? Cari yang halal. Jadi ini nanti baru kemudian, karena kata Rasulullah itu thalabul halal wajib. Mencari yang halal itu wajib. Jadi baru kita itu kerja itu akan berpahala kalau niatnya mencari yang halal, bukan cari duit, bukan cari makan, bukan cari kekayaan ya. Kalau cuma cari kekayaan, cari duit, cari makan, orang kafir juga cari, kambing juga cari makan. Gitu ya. Jadi yang pertama niatnya, niatnya benar ya. Cari ilmu, niatnya benar apa? Cari ilmu, niatnya benar itu bukanlah untuk kemudian pengen nanti supaya dapat kerjaan yang bagus, gitu ya, karir yang sip, atau jodoh yang cakep. Apa niatnya cari ilmu? Cari ilmu itu niatnya yang benar adalah jadi yang menerangi hati, gitu ya, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, gitu ya, yang positif. Ya. Kalau ilmu-ilmu agama niatnya apa ya? Menghidup-hidupkan agama Allah, meluruskan hidup kita supaya benar sesuai dengan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah niatnya. Yang kedua yang harus kita ingat adalah ilmu, gitu ya. Jadi ilmu. Orang itu supaya amalnya berpahala tentu harus diilmui, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita ini mendapat pahala kalau amalnya salah, kan? Nah, jadi yang pertama amalnya, yang pertama niatnya harus benar, yang kedua amalnya harus benar, gitu ya. Jadi niatnya benar, amalnya benar ya. Contohnya begini ya, kita ini mencari nafkah, gitu ya, kerja, terus nggak ngerti ilmunya, dalam arti nggak ngerti halal haram, gitu ya. Ternyata kerjanya itu menyentuh, nyerempet yang haram. Berarti apa? Ya meskipun niatnya benar, ya berarti kerjanya udah nggak benar, gitu ya. Kenapa? Karena nggak diilmui. Contoh yang dalam konteks modern tuh yang banyak tuh muamalah. Muamalah sekarang itu banyak hal-hal yang harus memang diilmui ya. Jadi dagang itu banyak yang nyerempet riba, gitu ya. Kemudian misalnya kerja di sektor-sektor kayak di sekarang kalau sektor IT itu kan banyak-banyak hal-hal baru yang kemudian harus
ditemukan ilmunya ya, karena di zaman Nabi belum ada komputer, belum ada internet gitu ya. Yang terkait misalnya gimana hukumnya transaksi yang double-double gitu ya. Contoh gitu ya, transaksi menggunakan ini ya, kalau di ini Grab kayak gitu-gitu kan sekarang kan lagi rame kan gitu, apa hukumnya transaksi bayar pakai Grab Food, Gojek itu tapi bayarnya pakai OVO atau pakai GoPay gitu ya. Ini kan hal-hal yang di zaman Nabi belum ada gitu. Ini ya diilmui, memang harus diilmui, bener enggak ya, yang tepat seperti apa. Jadi paling tidak dua itu ya, kiatnya adalah yang pertama niatnya harus benar, yang kedua ilmunya harus benar gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu niatnya salah, jangan sampai enggak punya ilmu. Nah itu dua itu ya kiatnya, insya Allah. Begitu. Baik, syukron Pak Ustadz. Nah, berhubung sekarang sudah jam 9 Pak Ustadz ya. Oh Mungkin iya. ini akhir acara kita ya, atau mau ada teman? Monggo kita tutup dulu malam ini, insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan, insya Allah, gitu ya, dengan tema yang lain. Kudu nyangirah kudu ka kanan. Baik, insya Allah. Kita tutup dulu. Monggo Mas Diki ditutup. Insya Allah kita semua akan kembali bertemu pada tema-tema berbeda selanjutnya. Semoga acara kita penuh dengan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada Ustadz Amin Mukhtar. Amin. Senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan umumnya bagi kita semua, agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa tutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Silakan Pak Ustadz.